orang tipe yang mengakhiri dengan penuh penyesalan. Ya saudara, ada tipe orang yang mengakhiri segala sesuatu itu dengan penuh penyesalan. Ya, dia menyesal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya kalau bicara soal penyesalan itu bisa memiliki dua makna. Ada orang yang menyesal lalu jadi baik, tetapi ada orang yang menjadi menyesal dan itu sudah terlambat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau kita menyesal karena kita mau menjadi lebih baik, kita menyesal karena saudara kita mau bertobat, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menyenangkan. Tetapi kalau kita menyesal karena kita tidak bisa lagi mendapatkan atau memulai lagi sesuatu yang pernah kita tidak lakukan, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah suatu kebodohan yang terjadi dalam hidup ini. Nah, saya ingin menunjukkan saja satu ayat yang bicara tentang penyesalan yang sudah tidak ada lagi kesempatan atau sudah tidak bisa diulangi lagi kesempatan itu. Ini adalah penyesalan dari seorang yang bernama Yudas Iskariot. Lihat Matius 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi saudara, si Yudas itu bukan tidak menyesal karena sudah jual Yesus. Dia menyesal. Dia sudah menjual Tuhan Yesus. Dia menyesal karena Yesus sudah disalibkan karena dia, saudaraku, biang keroknya. Dia menyesal karena dia gampang disogok dengan duit sebesar 30 keping perak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kata Alkitab? Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya saudara. Jadi karena dia sudah menyerahkan Yesus untuk disalibkan, tidak bisa lagi. Dia sudah menjadi pengkhianat. Dia sudah, saudaraku, menjadi seorang yang menjual Tuhan Yesus, yang akhirnya Tuhan Yesus itu disalibkan karena dia. Dan karena itu dikatakan selanjutnya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Saudara, ini adalah orang yang menyesal tapi terlambat. Orang yang menyesal tapi sudah tidak ada kesempatan. Orang yang menyesal tapi dia tidak bisa lagi mengulanginya. Itulah Yudas Iskariot. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kita masuk tahun 2025 esok hari, penyesalan saudara dan saya jangan penyesalan Yudas, tapi penyesalan kita adalah penyesalan seperti anak yang hilang, yang saudaraku di dalam Lukas pasal 15, ya saudara, dia tinggalkan, dia saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tinggalkan rumahnya, dia jual semua apa yang menjadi warisannya, dia pergi lalu berfoya-foya, dia kemudian saudaraku akhirnya jatuh miskin, masuk ke kandang babi, makan ampas babi di sana, tapi kemudian dia menyesal. Waktu dia menyesal, saudara terkasih dalam Tuhan, dia kemudian kembali ke rumah bapaknya. Dia kemudian bertobat, dia kemudian saudara datang kepada bapaknya, dan kemudian saudara dia kembali menjadi anak di dalam rumah itu. Saya berharap kita semua yang ada di penghujung tahun 2024 ini, penyesalan kita bukan penyesalan Yudas Iskariot. Penyesalan kita biarlah penyesalan dari anak bungsu. Sebab kalau penyesalan dari anak bungsu, endingnya ucapan syukur, endingnya ada hal baik, endingnya ada sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau kita jadi orang-orang yang menyesal seperti Yudas Iskariot, endingnya selalu tidak mengenakan. Karena itu jadilah orang Kristen yang bukan tipe penyesalan Yudas, tapi penyesalan anak yang hilang. Ada amin? Ya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tipe yang kedua, saudaraku, mari kita lihat, adalah orang yang mengakhiri dengan melupakan Tuhan. Habis menyesal, dia tidak ingat Tuhan, tapi dia lupa Tuhan. Ini ada tipe orang yang begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tipe ini juga jangan sampai ada dalam hidup orang Kristen, ya.
mengakhiri segala sesuatu dengan melupakan Tuhan sebagai pencipta, sebagai Allah kita. Saudara, saya dalam pujian tadi mengatakan ulang-ulang, ingat kasih-Nya yang sudah bebaskan kita. Berkali-kali Dia menolong kita, ya saudara. Kalau bukan Tuhan yang membuka, maka kita semua saudara yang terkasih dalam Tuhan pasti tidak akan melihat sesuatu yang baik di depan kita. Tetapi kalau kita sampai di penghujung tahun 2024 ini, itu karena Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang berlimpah atas hidup kita. Dan jangan pernah mengakhiri tahun 2024 ini dengan melupakan Tuhan. Karena itu kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita karena ingat Tuhan, karena kita cinta Tuhan, kita tidak bisa melupakan semua kebaikan Tuhan. Maka pada malam hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh kasus di dalam Alkitab. Lukas pasal 17 ayat yang ke-17, saudaraku, berkata begini sampai dengan ayat 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 10 mengalami mujizat, 10 alami kebaikan Tuhan, 10 sembuh dari sakit kusta, 10 mengalami pentahiran. Setelah periksa diri di imam-imam, imam-imam bilang kamu semua sudah tidak najis lagi. Siapa yang buat? Tangan yang berkuasa, tangan Yesus Kristus. Tetapi ayat itu mengatakan bahwa hanya 1 orang saja. Tuhan tanya yang kembali. Lalu Tuhan tanya kepada yang 1 orang itu, dia bilang, bukankah kamu ada 10 orang? Lalu yang 9 ada di mana? Kok tinggal 1 saja? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, inilah yang juga terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Tuhan buat banyak mujizat dalam hidup orang Kristen, tapi berapa banyak orang Kristen yang mau kembali dan mengingat cinta kasih Tuhan? Berapa banyak orang Kristen seperti 1 orang kusta yang sadar bahwa saya sembuh itu karena Tuhan, saya bisa tahir karena Tuhan, saya bisa selamat karena Tuhan, saya bisa menjadi orang yang tidak diasingkan lagi karena Tuhan. Tetapi 9 di antara mereka semua lari, kabur, tinggalkan Tuhan. Ada 1 ayat di dalam perjanjian baru, saya kutip Ulangan 8 ayat 19 mengatakan begini, perhatikan. Ya, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa, jemaat sambung itu kalimat 1, 2, 3, pasti binasa. Kamu pasti binasa kalau kamu lupa kebaikan Tuhan. Kalau kamu lupakan Tuhan Allahmu, kamu beribadah kepada Allah lain, mengikuti Allah lain, Tuhan bilang kamu pasti binasa. Ya, saudara, makanya di penghujung tahun 2024 ini, ayo jangan hanya menyesal saja, tetapi ingat Tuhan dan datanglah kepada Tuhan. Sebab kalau saudara lupa Tuhan, saudara binasa. Ya. Meskipun saya ulang, saya sering bicara, Anda dan saya mungkin diberkati secara finansial, ya, dapat banyak berkat, tapi Tuhan bilang binasa. Ya, kenapa? Ya, karena kita lupa Tuhan yang kasih berkat sama kita. Kita lupa Tuhan yang kasih kekuatan sama kita. Kita lupa Tuhan yang kasih kepandaian sama kita. Kita lupa Dia. Jadi memang betul kita kaya, memang betul kita sukses, memang betul kita berhasil, tapi Tuhan bilang kita binasa. Ya, karena kita lupa Tuhan. Ya, karena itu sekali lagi malam hari ini mengakhiri tahun 2024, jangan lupakan Tuhan. Tipe berikut, saudara terkasih dalam Tuhan. Tipe yang berikut adalah mengakhiri dengan bersungut-sungut. Ya, ada orang yang mengakhiri tahun itu dengan penuh persungutan. Ya, persungutan itu bahasa lainnya penuh dengan omelan. Ya, penuh dengan omelan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya.
Tuhan kenapa tahun 2024 ini beta pun susah ini pun lebe-lebe lai. Nah, itu namanya bersungut-sungut. Tuhan kenapa itu orang yang bersungut-sungut, saudara. Jadi ingat, ada orang yang tipe begini. Ada orang tipe yang tidak puas, akhirnya bersungut-sungut, komplain dengan Tuhan, marah-marah dengan Tuhan, tidak senang dengan Tuhan. Karena sekali lagi apa yang dia harapkan, ekspektasinya tidak seperti yang dia capai. Harapannya tidak seperti yang jadi kenyataan. Akhirnya dia bersungut-sungut dengan Tuhan. Saya ingatkan kembali lagi lagu yang tadi kita nyanyikan. Ya, saudaraku, di situ dibilang, meskipun Tuhan tak menolongku. Nah, ingat itu. Meskipun duri dalam dagingku. Nah, jadi itu duri dan dalam daging ada, itu Tuhan tidak tolong. Lalu ada kalimat lagi, meskipun Tuhan tak menjawab doaku, dagingku, hatiku habis lenyap. Itu berarti tidak menyenangkan. Tetapi itu bagian refnya mengatakan, berkali-kali kau menolongku. Berkali-kali, bukan dikatakan di refnya itu sekali-kali kau menolongku. Tidak itu. Padahal di ayat di lirik yang pertama, di bagian yang kedua, itu semua pernyataan yang tidak menyenangkan. Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak jawab, duri dalam daging, hati habis lenyap. Itu kan tidak menyenangkan. Harusnya refnya itu adalah penyesalan, refnya itu adalah sungutan. Tapi tidak, syair lagu itu menggambarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa mengklarifikasi atau menghapus atau mendelete sebuah kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan di dalam hidup ini. Terlalu banyak, berkali-kali Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Ada amin? Jangan seperti bangsa Israel yang Tuhan kasih roti dari mana? Dongson hitong. Yang Tuhan kasih saudaraku air dari batu, dongson itong. Yang Tuhan saudaraku kirim burung ya buat mereka makan, dongson itong. Ya, yang dong hitong apa? Yang dong hitong adalah bangsa Amalek datang pukul mereka lalu mereka kalah. Orang Filistin datang lalu mereka saudaraku taputar 40 tahun. Yang susah-susah yang dong hitong. Padahal yang baik banyak, yang baik luar biasa. Tapi mereka tidak lihat kebaikan Tuhan. Mereka hanya lihat yang jelek-jelek saja. Orang Kristen begini adalah orang yang mengakhiri dengan persungutan. Dan orang yang mengakhiri dengan persungutan, endingnya itu tidak menyenangkan. Saya mau berikan contoh kasus selain bangsa Israel. Ada ayat dalam Matius 20. Perhatikan. Ayat 11 dan ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Ya. 3 ayat. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi ini ceritanya Yesus itu mengibaratkan ada suatu taman atau kebun anggur. Lalu kemudian ada orang yang bekerja. Tapi orang yang bekerja itu masing-masing datang dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang datang lebih sedu, ada yang datang pas-pas, ada yang datang paling terakhir. Tapi begitu bayar gaji, Tuhan ini kasih gaji sama semua. Lalu saudara yang datang pertama dong itu marah. Mereka kemudian bersungut-sungut. Mereka bilang ini tidak adil. Masa kita masuk pertama kok sama dengan orang yang masuk terakhir? Ya, kita kerja panas terik, matahari tikam ke tumpung kepala. Dong yang lain datang sore, mau potong terima gaji sama. Ini tidak baik ini betul-betul tidak menyenangkan. Lalu apa jawab Tuhan itu? Mari baca ayat 13 bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dia bilang, kita sudah sepakat, saya bukan tidak adil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita ini menjadi orang percaya. Ya, ingat baik-baik. Yang atur kita itu bukan diri kita, tetapi Tuhan yang atur kita. Ya saudaraku. Jadi Tuhan yang atur kita. Kalau kita yang atur Tuhan, maka seperti yang tadi di ayat 12 dan ayat yang ke-11. Ya saudara, kita yang tentukan Tuhan kalau saya suka kerja dari pertama, berarti saya mesti lebih banyak.
Saya yang kerja setengah, di tengah saya pun mesti sekian. Saya yang terkerja terakhir mesti sekian. Ini persoalannya bukan kita. Kita ini cuma pekerja kebun anggur. Kita bukan punya taman. Kita ini orang-orang yang datang dan minta belas kasihan. Kalau tidak mau, ya sudah, saya cari orang lain. Itu bahasa kasarnya. Kalau kamu tidak mau, ya saya pakai orang lain. Toh masih ada orang lain. Itu haknya Tuhan. Nah, hidup ini juga begitu. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang sampai 2024 hari ini, Tuhan kasih kita berkat kan beda-beda. Saya tidak bisa iri kepada orang yang di sebelah saya. Saya tidak bisa marah kepada orang yang di sebelah saya. Mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satu gereja, tapi Tuhan bisa patok berkat yang berbeda-beda. Kita satu pelayanan, tapi Tuhan bisa kasih kita berkat yang berbeda-beda. Dan itu haknya Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh komplain dengan Tuhan. Kita hanya bisa bilang, terima kasih karena Tuhan beri saya kepercayaan atas berkat-berkat ini. Ada amin? Itulah Tuhan. Jadi kau sana bisa pukul rata. Mungkin kau lihat ada orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, tapi kok dia berkat juga ada Tuhan kasih sama dia, bahkan minta maaf mungkin lebih. Ya kita juga tidak bisa komplain. Syukuri saja apa yang ada, kata lagu dunia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan berikan itu kepada kita. Sebab waktu kita tidak mensyukuri, kita masuk kepada dosa, bersungut-sungut, dan Tuhan marah. Karena sekali lagi, bukan kita yang atur Tuhan, Tuhan yang atur kita. Makanya Tuhan kan selalu ajar kita berdoa, ya. Cara kita berdoa bagaimana? Tuhan bilang begini, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kamu minta apapun juga, mintalah di dalam namaku. Itu yang pertama. Lalu kemudian dikatakan, apa yang bukan kau kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki, itu yang akan terjadi. Yakobus pasal yang keempat, ya, mengatakan itu di ayat yang mungkin sekitar ayat 12 sampai 13. Ya. Bicara tentang itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mendoktrin Tuhan atau menyetir Tuhan. Kita tidak bisa. Tuhanlah yang mengatur hidup kita semua. Kuncinya sekarang adalah kita hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan atas semuanya. Makanya saya sebut orang yang keempat, tipe manusia yang mengakhiri segala sesuatu. Itu yang keempat adalah mengakhiri dengan mengucap syukur. Kalau kita saudaraku mengakhiri dengan penyesalan tapi tidak bertobat, percuma. Kalau kita mengakhiri saudara yang terkasih di dalam Tuhan dengan melupakan Tuhan, percuma, habis kita. Kalau kita mengakhiri dengan bersungut-sungut, juga selesai kita. Nanti saudara baca 1 Korintus pasal 10, Tuhan bunuh banyak orang Israel karena bersungut-sungut. Ya. Yang Tuhan mau adalah kita mengakhiri segala sesuatu dengan mengucap syukur. Ada amin? Nah, karena itu ada 3 hal yang saya mau seberangkan bagi kita tentang mengakhiri dengan mengucap syukur. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ya, perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca, saya ayat 6, bab mama 7, 8, kita sama-sama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Lalu ayat 7, silakan 1, 2, 3. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Klik. Saudara, saya berikan kesimpulan sementara. Saudara, ada waktu, ada pada saudara ada dan saya ada pada kelompok yang mana? Pertanyaannya. Ya, dalam mengakhiri tahun 2024, kelompok yang menyesalkah atau kelompok yang melupakan Tuhan, atau kelompok yang bersungut-sungut, atau kelompok yang mengucap syukur? Kalau kita ada pada kelompok yang mengucap syukur, mari kita nyatakan rasa syukur kita itu. Ya. Mari kita nyatakan rasa syukur kita itu kepada Tuhan. Khotbah ini akan berlanjut besok hari. Saya bahas pagi hari besok dengan lebih mendetail. Saya sudah janji kepada semua yang tadi latihan sama-sama saya waktu
kami latihan dong bilang begini, wih kalau Pak yang pimpin pujian habis itu khotbah berapa jam? Ya, dong su takut jangan sampai saya gas lagi 2 jam berarti habislah kita. Ya saudara. Jadi saya bilang tidak, khotbahnya singkat ini hari ya. Kita mau mengucap syukur dengan pujian, dengan penyembahan. Besok baru kita gas ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saya hanya mau kasih kulit luarnya saja dari apa yang ada pada pembahasan ini. Yang pertama, cara kita mengucap syukur adalah mengakhiri setiap pertandingan itu dengan baik. Ya, ayat yang tadi kita baca dikatakan 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus mengucap syukur karena dia bisa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai kepada garis akhir. Dia sampai kepada penghujung dan dia berkata, mengakhiri pertandingan itu dengan baik, sampai garis akhir dengan baik. Itu orang yang mengucap syukur, saudara. Nah, saya gali. Dikatakan begini, saudara, kata pertandingan yang baik, ya saudara, dalam teks itu dipakai kata agon kalos, yang artinya perjuangan untuk dapat menghasilkan yang berkualitas. Ya. Artinya, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk mengucap syukur itu tidak bisa instan. Untuk mengucap syukur itu tidak bisa main-main. Untuk mengucap syukur itu butuh perjuangan. Agon kaios, ya. Agon kalos, ya. Artinya perjuangan yang betul-betul dapat menghasilkan yang berkualitas. Ada usaha yang begitu kuat. Nah, nanti saudara yang terkasih dalam Tuhan, besok hari kita bahas itu. Yang kedua, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dikatakan sampai garis akhir. Kata sampai garis akhir itu, saudaraku, kita temukan di dalam ayat 7 tadi. Ya. Aku telah mencapai garis akhir. Kata garis akhir itu dipakai kata dromos. Ya, apa itu dromos? Menyelesaikan tugas-tugas kita, menyelesaikan pelayanan-pelayanan kita. Itu namanya dromos. Jadi saudaraku, mengucap syukur itu artinya menyelesaikan tugas pelayanan kita. Itu arti daripada mengucap syukur. Lalu yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menyatakan rasa syukur kita itu berarti memelihara iman kita. Apa makna kata memelihara iman di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 itu? Ya. Telah memelihara iman dipakai kata tereopistis, artinya adalah menjaga, menuruti, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesetiaan dan iman kita. Ya. Jadi iman itu mesti dijaga, ya, karena pasti ada godaan, harus diikuti, karena saudara terkasih dalam Tuhan harus dilakukan, karena iman itu pasti berkaitan dengan perintah-perintah Allah, aturan-aturan Alkitab itu pasti. Nah, itulah yang kita harus lakukan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita baru melakukan sebagian kecil saja, ya saudara. Apa yang kita lakukan? Saya sudah katakan hari-hari yang lalu kita bawa persembahan ucapan syukur kita. Itu kecil, ya saudara. Itu bagian dari perbuatan baik yang kita lakukan, yang berkualitas. Hari ini kita memuji, menyembah Tuhan, ya, dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Itu juga bagian terkecil daripada menjaga iman kita, ya, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan itu hanya suatu bagian terkecil saja. Nah, nanti pada besok hari kita akan bahas dalam tema berjuang, ya saudaraku, mengawali tahun dengan perjuangan. Itu nanti menjadi pembahasan kita. Baik, kita mau syukuri firman Tuhan. Saya undang semua pemain musik maju ke depan, singers. Kita mau syukuri kebenaran Tuhan pada malam hari ini.